Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tema 5, pengalamanku, subtema 2. Pengalamanku di sekolah, pembelajaran 5 dan 6. Oke, mari kita saksikan bersama-sama video penjelasan materi kita hari ini. Nah, untuk materi yang pertama yaitu pengamalan sila kedua Pancasila di sekolah. Nah, kita sudah belajar tentang sila Pancasila yang ada di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat. Anak-anak tentu masih ingat pengamalan sila kedua Pancasila di sekolah itu contohnya apa saja anak-anak? Coba untuk sila kedua Pancasila bunyinya seperti apa? Benar, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, mari kita ingat-ingat bersama contoh perilaku apa yang dapat kita amalkan sehingga termasuk dalam pengamalan sila kedua Pancasila di sekolah. Anak-anak bisa perhatikan video berikut ini. Itu tadi contoh-contoh pengamalan sila kedua Pancasila yang dapat kita terapkan. Nah, untuk contoh lainnya, pengamalan sila kedua Pancasila di sekolah yang dapat kita praktekkan dan kita biasakan yaitu pengamalan sila kedua di sekolah. Dan ingat kembali simbol sila kedua yaitu rantai. Kira-kira apa saja yang dapat kita amalkan di sekolah sebagai bukti pengamalan sila kedua? Nah, mari coba kita ingat-ingat kembali. Yang pertama yaitu anak-anak dapat melakukan hal seperti itu, menggunakan bahasa yang santun saat berbicara dengan guru. Jadi, anak-anak harus membiasakan untuk berbicara santun saat hendak menyampaikan suatu hal kepada ibu guru misalnya yang ada di sekolah. Nah, untuk yang kedua, menolong teman yang sedang kesulitan. Nah, misalnya teman mengalami kecelakaan, jatuh, kemudian anak-anak harus menolong, membawakan temannya ke UKS. Jadi itulah pengamalan sila kedua di sekolah yang dapat anak-anak biasakan dan lakukan. Oke, untuk materi yang selanjutnya yaitu menilai pembacaan puisi. Seperti yang sudah Ibu Laras sampaikan pada pembelajaran sebelumnya, cara menilai pembacaan puisi yaitu kita harus ingat kembali bahwa ketika membaca puisi kita harus memperhatikan artikulasi, intonasi, serta ekspresi. Ayo coba Bu Laras tanya, apa itu artikulasi anak-anak? Benar, artikulasi adalah kejelasan pengucapan. Kemudian apakah itu intonasi anak-anak?
Ya, intonasi yaitu ketepatan nada. Dan apakah itu ekspresi? Benar, ekspresi berarti raut wajah. Jadi ketika membaca puisi kita harus memperhatikan 3 hal tersebut. Kejelasan pengucapan, membaca dengan suara yang jelas, kemudian menggunakan intonasi yang tepat, dan ekspresi wajah sesuai dengan keadaan dalam puisi. Apakah dia bahagia, sedih, gembira, atau berduka. Nah itu. Lalu ketika sudah membaca puisi, maka kita akan bisa menilai kira-kira cara membaca puisi yang seperti itu sudah baik, sudah tepat, atau belum. Nah, jadi itu hal yang perlu diperhatikan untuk menilai pembacaan puisi ya anak-anak. Kemudian selanjutnya kita belajar tentang menunjukkan makna kata pada puisi. Nah, di sini Bu Laras sajikan puisi yang berjudul Petir karya Syufrida. Nah, kita akan bersama-sama mencari tahu makna kata pada puisi Petir ini. Dalam bait puisi Petir ini terdapat isi: dari balik jendela, kilat menyala di udara, menyeramkan hingga menggetarkan jiwa. Suaranya menggelegar kemana-mana, hingga mengemekakan telinga. Aku pun bersembunyi di balik meja, karena amat takutnya, hingga merindingku dibuatnya. Nah, itu puisi tentang petir yang sudah Bu Laras bacakan. Setelah ini kita akan bersama-sama mencari makna dari kata-kata yang ada dalam puisi. Kata yang belum anak-anak pahami apa itu artinya, kita akan cari bersama-sama. Perhatikan ya. Nah, berikut ini makna kata dalam puisi Petir. Yang pertama, jendela, yaitu lubang angin atau tempat keluar masuk udara. Yang kedua, menyeramkan, yaitu mengerikan atau menakutkan. Yang ketiga, menggetarkan, yaitu terjadi getaran rasa takut. Kemudian yang keempat, menggelegar, yaitu artinya berbunyi gemuruh seperti bom. Dan yang terakhir, bersembunyi, yaitu artinya berlindung atau melindungkan diri agar tidak terlihat. Nah, itu makna kata dalam puisi Petir yang dapat kita temukan artinya. Begitu anak-anak. Oke anak-anak, selanjutnya yaitu pengamalan sila ketiga Pancasila di sekolah. Ayo ingat kembali sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila itu menjelaskan bahwa Indonesia adalah bangsa yang bersatu. Perbedaan yang ada tidak menghalangi bagi masyarakat Indonesia untuk bersatu. Nah, kira-kira anak-anak, perbedaan apakah yang dimaksud? Ya, seperti yang sudah kita ketahui, perbedaan yang dimaksud di sini adalah perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan bahasa. Nah, itulah perbedaan yang ada di Indonesia karena Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, sekarang kita belajar tentang sikap yang mencerminkan pengamalan sila ketiga Pancasila di sekolah. Kira-kira apa saja anak-anak? Nah, anak-anak bisa buka di bupen halaman 43. Di situ tertuliskan sikap yang mencerminkan sila ketiga Pancasila, yaitu dengan mencintai tanah air Indonesia. Sikap cinta tanah air dapat kita tunjukkan dengan beberapa cara. Yang pertama,
menggunakan produk buatan dalam negeri. Yang kedua, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Yang ketiga, mempelajari budaya daerah lain yang ada di Indonesia. Dan yang keempat, bekerja sama membersihkan ruang kelas. Nah, itulah yang dapat anak-anak terapkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah sebagai bentuk pengamalan sila ketiga Pancasila di sekolah anak-anak. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu mengukur panjang anggota tubuh. Nah, bagaimana cara mengukur panjang anggota tubuh anak-anak? Tentunya anak-anak bisa menggunakan penggaris atau meteran. Bagian tubuh yang dapat kita ukur panjangnya itu banyak, misalnya tinggi badan, lingkar kepala, dan panjang lengan. Anak-anak juga bisa mengukur panjang kaki atau lingkar perut. Nah, itu namanya mengukur panjang anggota tubuh. Atau anak-anak mau mengukur tinggi, menggunakan meteran bisa. Untuk mengetahui berapakah tinggi anak-anak, kita dapat mengukurnya menggunakan meteran. Ya, begitu ya anak-anak. Oke anak-anak, selanjutnya Ibu Laras akan sedikit mengenalkan kepada anak-anak alat ukur tidak baku yang bisa kita ketahui. Jika kemarin yang sudah kita pelajari adalah alat ukur baku, yaitu penggaris meteran, maka Bu Laras akan sedikit mengenalkan kepada anak-anak alat ukur tidak baku itu ada apa saja. Nah, saksikan video berikut ini ya. Teman-teman Smart Point, dengan apakah kamu mengukur panjang benda? Panjang benda diukur dengan alat ukur. Alat ukur panjang ada dua macam, alat ukur baku dan tidak baku. Alat ukur tidak baku meliputi hasta, depa, jengkal, dan langkah kaki. Hasta yaitu ukuran siku sampai ujung jari tengah. Hasta biasanya digunakan untuk mengukur panjang tali. Depa adalah rentangan tangan kanan dan kiri. Depa biasanya digunakan untuk mengukur panjang kelas. Jengkal tangan adalah ukuran sepanjang rentangan jari tangan. Rentangan ini meliputi ujung jari sampai ujung kelingking. Jengkal tangan dapat digunakan untuk mengukur panjang meja. Langkah kaki adalah jarak antara dua kaki. Langkah kaki digunakan untuk mengukur panjang lapangan. Nah, sudah tahu kan bagaimana mengukur panjang benda? Nah, itulah sedikit pengenalan tentang alat ukur tidak baku. Sekian pembelajaran kali ini, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa pembiasaan pagi, serta sholat 5 waktunya ya anak-anakku yang soleh dan solehah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.